Peranan Indonesia dalam panggung dunia. Hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Latar belakang: 1. Lahirnya era keterbukaan mendorong lahirnya era globalisasi. 2. Manusia adalah makhluk sosial. 3. Sebagai bangsa, manusia tidak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan bangsa lain. Komponen-komponen. 1. Politik internasional. 2. Studi tentang peristiwa internasional. 3. Hukum internasional. 4. Organisasi internasional. Bentuk dari hubungan internasional. 1. Hubungan antara kelompok. 2. Hubungan antar negara. 3. Hubungan individual. Faktor pendorong hubungan internasional. 1. Faktor eksternal, ketergantungan antar negara. 2. Faktor internal, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Politik luar negeri Indonesia dan landasannya. 1. Politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak, sedangkan aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia. 2. Latar belakang. Mendapatkannya bentuk secara resmi pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya pada BPKNIP pada tanggal 2 September 1948. Sejak Muhammad Hatta menyampaikannya, pidato berjudul Mendayung Antara Dua Karang. 3. Landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 1. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. 2. Landasan konstitusional. Landasannya adalah Undang-Undang 1945. 3. Landasan operasional. Landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi dalam negara serta konstelasi politik internasional. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlemen pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, prioritas utamanya adalah politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Politik luar negeri Indonesia pada masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto atau pada masa Orde Baru, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonominya. Politik luar negeri era reformasi. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian. Peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Pertama, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapatkan dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Yang kedua, gerakan non-blok GNB, suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya berselisih dengan blok barat ataupun blok timur. ASEAN, yaitu organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, misi perdamaian Garuda, peranan yang cukup menonjol yang dimainkan oleh bangsa Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan selama pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional. Organisasi Konferensi Asia, organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuknya. Yang keenam, Deklarasi Juanda, yaitu suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batasan wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan kesatuan yang
yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2, yaitu berawal dari adanya konflik antara Kamboja dan Vietnam, mendorong bangsa Indonesia bersama-sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berupaya untuk mediasi, guna mencari penyelesaian yang damai, adil, dan langgeng.